selamat datang di Ngatis, ngobrol asik tentang bisnis. Tempat di mana kita bakal ngebahas tentang peluang usaha yang nantinya bakal jadi inspirasi buat kita semua. Bareng aku Aca yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, topik kali ini itu menarik banget karena kita bakal bahas tentang bisnis yang dicari dan mungkin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Apalagi kalau bukan bisnis kos-kosan. Kelihatannya tuh sederhana ya bisnis kos-kosan itu karena hanya menyewakan kamar. Tapi ternyata kalau kita lihat bisnis kos-kosan ini bisa jadi sumber penghasilan yang stabil dan akan berkembang pesat terus-menerus kalau dikelola dengan baik. Tapi yang lebih menariknya lagi, narasumber kali ini itu bukan sebagai pemilik kosnya langsung, tapi beliau adalah orang kepercayaan yang diminta oleh pemilik kosnya untuk mengelola dan mengawasi kos-kosan tersebut. Kita panggilkan saja narasumber kita, Bapak Mawi. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Oke Bapak, sebelum kita bahas lebih luas tentang kos-kosan ya Bapak ya, bisa Bapak ceritakan dulu sedikit tentang diri Bapak dan bagaimana awalnya bisa terlibat di bisnis kos-kosan ini. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Mawi. Selama saya berkenalan sama ibu kosan ini, awalnya juga sedikit unik ya. Pertama saya juga kerja sebelumnya. Nah, dari tahun 2009 sampai 2010. Waktu itu saya kerja di Margo City, lalu saya kos lah di sini sebelumnya. Habis itu saya kos, saya dekat. Nah, jadi dekatlah sama beliau. Jadi singkat cerita, aku juga sama beliau. Jadi diberikanlah kepercayaan. Sebelum juga tuh, beliau bilang begini, Mas, kamu mau nggak bekerja sama saya? Gitu kan? Saya bilang, saya juga masih kerja di Margo, Bu. Bagaimana? Nah, udah lama-kelamaan, singkat cerita, saya resign dari Margo. Dengan waktu dulu juga menurut aku juga, saya mencari pengalaman dulu. Cari pengalaman lama-kelamaan. Habis itu saya tertarik kelola kosan, ya udah start sampai saat ini saya diberikan kepercayaan oleh pihak pemilik kos. Oke Bapak, sangat menarik nih Pak ya jawabannya, karena menjadi orang kepercayaan tuh mungkin sangat amat sulit, amanah banget, amanah banget. Betul. Yang namanya kelola kosan itu apapun sebenarnya bukan kelola kosan sebenarnya kalau menurut aku ya, dimanapun tempat kita bekerja, untuk kalian juga suatu saat juga pasti kalau kita kerja diberikan amanah itu penting. Iya, betul. Karena mencari orang yang namanya buat kepercayaan, kejujuran itu penting bagi saya dan bagi perusahaan manapun. Itu ya, kalau bagi saya, dan suatu saat kalian juga kerja dimanapun itu juga kepercayaan juga utama, kejujuran. Betul Bapak. Berarti kalau kita lihat juga nih Pak, kan sekarang kos-kosan juga mungkin banyak bermunculan di mana-mana ya Pak. Betul. Ya. Banyak orang-orang yang emang mau membuka bisnis itu gitu kan. Pasti. Mungkin mereka kalau misalkan udah punya uang dinilai kayak oh gampang nih gitu kan Pak ya. Nah, kira-kira tuh seperti apa nih Pak fasilitas di yang Bapak tawarkan sendiri menjadi orang yang diamanahkan, yang diberikan kepercayaan oleh ibu kosnya, ibu pemiliknya, itu buat menarik perhatian calon penyewa kos-kosannya itu nanti. Apakah lebih ke arah kenyamanannya, harga yang terjangkau, atau seperti apa Pak? Untuk kenyamanan sama harga ya? Ya. Kalau untuk kenyamanan harga itu menurutku juga benar-benar harus kita pikirkan ya. Iya. Karena rata-rata untuk mahasiswa, untuk karyawan juga budget harga. Iya. Tapi kalau untuk mahasiswa rata-rata itu kan bisa dibilang 80% ditanggung oleh orang tua. Kalau untuk karyawan itu kan minim budget. Iya. Budget yang benar-benar harus mereka yang harus mereka dikeluarkan. Jadi benar-benar itu harus dipikirkan dulu. Itu pertama. Dan kedua juga pelayanan. Ya. Pelayanan juga kita sebagai pengelola kos, kita harus memberikan yang terbaik untuk
calon atau yang sudah kos di kami. Itu kedua. Dan fasilitas. Kita kembali ke ke kayak ke hotel. Hotel sama kita memperbandingkan lah ya, hotel sama kos-kosan. Hotel kan semua serba ada ya. Kalau kos-kosan itu kayak punya aku tuh ya sederhana, tapi bagaimana itu harus memberikan yang terbaik untuk penghuni kos, penghuni kos ataupun sebelumnya. Jadi kayak contohnya kasur, kita benar-benar harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan selama ngekos di sini. Itu aja sih. Kayak contohnya kalau memang kita spesifiknya memberikan contohnya itu kayak kasur, bantal, meja belajar, terutamanya juga akses. Dan kalau untuk wifi menurut aku juga itu juga harus penting ya. Itu penting, tetapi kita tetap memfasilitasi wifi itu. Tapi kembali lagi itu tergantung kapasitas anak-anak yang menggunakannya. Gitu. Jangan pun kos-kosan juga, kadang-kadang juga di hotel juga seperti itu kan, wifi juga kadang-kadang lemot. Benar tidak? Ya kan? Apalagi kos-kosan. Karena kita punya kos-kosan itu kan harus minim dengan budget. Dan tidak bisa yang namanya kos-kosan itu harus mempunyai satu kamar mempunyai sekian. Intinya apa ya yang dinamakan itu apa namanya? Punya apa sih? Kalau kosan itu apa tuh namanya? Kamar A punya kekuatan kotanya sekian. Apa tuh namanya? Aku nggak ngerti juga. Iya, jaringan sendiri. Tapi menurut aku itu agak kurang karena di saat kamar itu kosong, itu juga kotanya nggak kepakai. Nah, sayang kan? Makanya kita dari dulu juga udah pernah disarankan oleh pihak wifi-nya. Jadi ya udah satu klub, yang penting yang A, yang B ada bagi-bagian gitu. Baik Bapak, kalau tadi kita melihat fasilitasnya sangat amat memadai untuk anak kos sendiri, teman-teman nih. Nah, kalau bicara bisnis pasti kita nggak lepas sama yang namanya tantangan ya Pak ya. Betul sekali kan. Betul, nah, selama mengelola kos-kosan ini nih, apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan sendiri? Mungkin seperti penyewa yang susah bayar atau seperti fasilitas yang mereka gunakan rusak gitu Pak? Oke. Kalau untuk tantangan yang dinamakan apa tadi? Sistem bayarnya telat. Iya. Oke. Jujur, kalau untuk saya pribadi selama saya kelola dari tahun 2013, kalau untuk orang tua, kalau untuk mahasiswa nih ya, kendalanya tentang masalah pembayaran menurut aku belum pernah. Tetapi ada tetapinya. Kalau telat bayar, bukan telat bayar, menunda di tanggal ya, namanya orang tua kan punya dong yang namanya pensiunan belum cair. Aku juga ada di sini juga kerja, jadi kerja juga terus belum turun gajinya. Jadi kita sebagai pengelola kos terutamanya saya, jadi saya follow up aja dulu ke mereka. Kapan waktunya dan terus bagaimana, paling itu dong. Jadi saya follow up aja sama mereka, sekarang udah tanggal sekian ya, jadi gimana? Oh mas, saya masih belum belum cair. Oh, rencana kapan? Minggu depan. Udah gitu aja, intinya komunikasi aja yang baik. Betul. Sesuatunya itu komunikasi yang baik. Bagaimana caranya kita menyikapi orang yang lagi kayak belum cair gajinya atau gimana. Jadi kita harus follow up aja dulu gitu. Iya, betul. Dan itu juga kita harus memberikan dia juga biar dia juga tidak tersinggung dan tidak terbebani. Gitu loh. Tapi kalau selama ini mereka berbulan-bulan, saya belum pernah. Belum pernah, karena saya mau masuk dari sini, orang-orang itu saya tanya dulu. Gitu. Kamu harus siap nggak kalau ngekos di sini? Begini. Jadi saya sebelum itu juga saya harus tegaskan dulu ke mereka. Oke, berarti perihal itu semua tantangannya itu adalah baik lagi komunikasi ya teman-teman. Iya, ya. Jadi gimana kalau niat kita baik, ya kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan baik juga. Betul sekali. Nah, Bapak, kita nih terakhir nih Pak, sebagai orang yang cukup lama mungkin yang tadi kan dari 2013 nih teman-teman Bapaknya mengelolanya, itu pelajaran atau pengalaman apa sih nih Pak, pengalaman berharga atau pelajaran berharga yang bisa Bapak dapatkan sejauh Bapak mengelola kos-kosan ini sendiri? Pengalaman saya sangat unik ya.
di sini tuh. Pengalaman kelola kos-kosan ya. Iya betul. Unik banget tuh. Jadi saya buat motivasi untuk ke depan. Bagaimana caranya dari tadinya kita sebagai pengelola kos-kosan dan diberikan tanggung jawab, semuanya kita ambil semua, baik kebersihan segala macam, semuanya kita rangkup. Jadi aku ada pengalaman, saya itu kepengen, semoga aja Tuhan suatu saat jika aku punya uang, saya ingin yang namanya untuk kelola kos-kosan, walaupun tidak sebanding saat ini yang saya kelola. Setidak-tidaknya ada 10 kamar atau 5 kamar. Tapi di sisi lain aku nggak mungkin ngambil kos-kosan tuh segede gini, sebanyak ini. Nggak mampu juga, karena itu kan semakin gede semakin banyak pengeluaran kita. Itu kan, dan semakin kecil ya kan, kata orang zaman dulu kan, kecil-kecil dulu lah ya, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sama dengan ibu ini juga, dulu juga dia bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Ya sekarang dia rasakan jadi beberapa kos-kosan. Saya nggak sebut ya beberapa kosannya berapa, tapi intinya saya juga menarik, saya berusaha suatu saat semoga aku bisa memiliki kos-kosan walaupun hanya di bawah 10 lah. Keinginan saya dan pengalaman saya juga pengennya ke situ. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya teman-teman ya. Amin. Sama juga, kalian juga harus semangat juga sih ya. Bapak. Oke Bapak, dari tadi kan kita bahas tentang kos-kosan sendiri nih Pak nih. Kalau boleh tahu sendiri kos-kosannya ini tuh namanya apa sih Pak, dan terletak di mana? Barangkali dari teman-teman yang nonton nih, terutama mungkin teman-teman Gunadarma khususnya yang mencari kos-kosan. Kos-kosan Putri ya Pak ya? Iya, Putri. Iya, itu bisa ke Bapak nih menghubunginya. Ini kosan saya, ini namanya kosan aku itu kan kosan Pondok Hijau, khusus buat Putri. Kami itu ada dua namanya kosan itu. Saya kosan Putri sama kosan Putri Pondok Hijau, Putri Pondok AB. Oh iya. Tapi terletaknya itu hampir sama, mendekati Gunadarma juga. Dua-duanya juga sama. Gunadarma, UI. Pokoknya sekitar Margonda ini dekat banget aksesnya, Jalan Margonda Raya, Gang Haji Atan. Nah Bapak, luar biasa sekali nih ya Pak perbincangan kita hari ini. Nah, banyak banget insight yang bisa kita ambil dari pengalaman Bapak Mawi sebagai pengelola kos-kosan. Mulai dari cara mengelola kosnya, menghadapi tantangannya, dan nilai-nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam pekerjaan sendiri. Iya. Nah, terima kasih banyak ya Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di Ngartis dan berbagi pengalaman bersama kami. Oke, untuk sobat bisnis di rumah, semoga obrolan kali ini itu bisa menginspirasi kalian semua bahwa di dunia kerja, kepercayaan dan tanggung jawab itu sama pentingnya dengan modal dan strategi bisnis. Betul ya Pak? Sekali, betul. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa tetap tonton Ngartis, tetap semangat dan terus belajar, jangan takut untuk mulai. Saya Aca, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Halo semuanya, selamat. Ya. Itu kalau gitu harus pakai kamera ini dong, dua-duanya. Terus nanti yang editnya Aja gitu. Ya, kalau malamnya apa? Malamnya? Aci. Aci. Bapak juga semoga bisa membangun kos-kosan 1000 gitu.